Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita masih bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita dan kita semakin mengerti apa yang menjadi tujuan kehidupan kita, diciptakan oleh Tuhan dan dipanggil Tuhan menjadi pengikut Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 2 Timotius 2 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, banyak orang termasuk orang percaya selalu berupaya untuk mencari berkat. Supaya hidupnya diberkati, supaya hidupnya boleh sukacita, supaya hidupnya boleh bahagia. Banyak orang selalu meminta apa yang dibutuhkan dalam kehidupan dirinya, keluarganya, kelompoknya. Anak bagi keluarga, pekerjaan bagi diri dan orang-orang tertentu, dan juga banyak kebahagiaan-kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mencari berkat itu tidak salah. Tetapi jangan sampai kita lupa saudara-saudara, hidup kekristenan kita. Kita dipanggil bukan hanya untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia ini. Tetapi kita dipanggil bagaimana supaya kita ikut turut memberitakan Injil, kabar baik, yaitu Yesus yang mati dan bangkit. Itu yang menjadi kabar, yaitu yang menjadi tanggung jawab dan pemberitaan orang, termasuk orang-orang Kristen. Kita dipanggil bagaimana supaya pemberitaan Kristus yang mati dan bangkit itu menjadi dasar dan pondasi kehidupan orang Kristen. Bukan mencari kebahagiaan, bukan mencari berkat, bukan mencari hal yang lain. Berkat akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang terus ikut dalam panggilan menyampaikan Injil itu kepada setiap orang. Itu bagian tugas kita. Makanya saudara-saudara, sering sekali banyak orang tidak suka untuk memberitakan Injil. Karena apa? Karena banyak orang menderita karenanya. Karena banyak orang yang tidak suka untuk mendengarkan pemberitaan Injil itu. Banyak orang berupaya untuk mengaburkan, bahkan menggagalkan Injil itu diberitakan. Banyak sanggahan-sanggahan orang-orang tertentu dari agama-agama tertentu yang menyatakan bahwa Yesus tidaklah sungguh-sungguh mati, tapi Yesus diubahkan. Saudara-saudara, justru itu yang mau disampaikan. Itu menjadi teologi dasar dari kehidupan kekristenan, yaitu Yesus yang mati dan dibangkitkan. Khotbah yang tidak memberitakan Yesus yang mati dan bangkit itu bukanlah khotbah. Itu adalah hanya sebuah ceramah dan cerita dongeng belaka. Makanya pendeta-pendeta sekarang begitu senang sekali untuk memberitakan apa? Memberitakan kabar berkat, kabar kelimpahan, kabar sukacita dan kebahagiaan, yaitu secara fisik dan secara kemanusiaan. Padahal kabar sukacita bagi orang-orang yang percaya yaitu Kristus yang mati dan yang bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, sehingga setiap orang yang percaya hidupnya pasti bersukacita karena dia tahu dia sudah diselamatkan. Itu tugas kita. Makanya itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, ya kan? Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dia meneguhkan Timotius supaya dia tetap kuat dalam penderitaannya. Karena apa? Karena kasih karunia,
karena Injil itu sendiri. Dan tugasnya untuk menyampaikan itu, mempercayakan itu kepada orang-orang yang kompeten. Makanya dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku dan di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Tugas daripada seorang Kristen yaitu memberitakan Injil dan menyampaikannya kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang sungguh-sungguh juga berjuang untuk pemberitaan Injil itu sendiri. Itu sukacita. Tapi hati-hati saudara-saudara, ada begitu banyak orang termasuk murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Mereka seakan-akan mau menyatakan bahwa apa? Dia ikut berjuang untuk supaya Yesus tidak mengalami penderitaan. Padahal justru Yesus datang ke dunia ini untuk itu. Jadi orang yang menggagalkan pekerjaan Kristus untuk apa? Menghadap ke salib, untuk disalibkan, untuk mati, menebus dosa-dosa kita. Dia bukanlah muridnya. Bahkan dia adalah iblis. Itu yang dikatakan di Matius 16 ayat yang ke-21. Dikatakan sampai ayat yang berikutnya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, Yesus sudah memberitakan bahwa dia akan mengalami banyak penderitaan dari orang-orang yang selalu menyatakan apa? Dia adalah orang yang percaya, orang yang beragama, bahkan tua-tua, orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Dan dia mati dibunuh, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Bayangkan saudara-saudara, Petrus datang ke hadapan Tuhan Yesus dan menarik Yesus, mengatakan bahwa itu tidak akan sekali-kali menimpa engkau. Seakan-akan Petrus mau mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau menderita, Tuhan. Padahal Yesus panggilannya adalah untuk menderita dan disalibkan untuk menebus dosa kita. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, hati-hati. Ada begitu banyak pengkhotbah, pendeta-pendeta yang selalu menyebarkan berita tentang sukacita saja, tentang berkat saja, tentang kelimpahan dan kekayaan. Yohanes 10 ayat 10 ini menjadi pemberitaan yang sangat luar biasa, masif bagi banyak pendeta. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan juga Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud dan meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Saudara-saudara, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang selalu memberitakan bahwa orang yang percaya akan menjadi kaya, orang yang percaya akan menjadi sehat, orang yang percaya lepas daripada penderitaan. Padahal saudara-saudara, Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut dia harus menderita, memikul salibnya, dan mengikut dia. Itu. Jadi saudara-saudara, berhati-hatilah. Hidup ini adalah pilihan. Maka mana yang harus kita pilih? Menjadi orang Kristen, kita harus rela dan ikut ambil bagian memberitakan Injil. Dan sering sekali, tidak jarang, orang-orang yang memberitakan Injil akan menghadapi banyak pergumulan. Bahkan dianiaya, bahkan harus terbunuh. Tapi ingatlah, orang-orang yang ikut menderita itu, ya, sama seperti Rasul Paulus kali ini. Apa yang dia katakan tadi saudara-saudara di ayat sebelumnya, ayat 8 dari firman Tuhan ini. Ingatlah Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Bahkan dia sampai menderita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari ikutlah menderita bersama dengan Kristus.
Sebab orang yang ikut menderita bersama dengan Kristus, dialah yang ikut bersukacita dalam sukacita yang besar nantinya, yaitu di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk boleh hidup dalam firman Tuhan kehendak-Mu, yaitu untuk memberitakan Injil. Injil kebenaran, yaitu Yesus yang mati dan dibangkitkan. Dan itulah yang harus kami sampaikan kepada banyak orang. Tetapi sering sekali kami akan mengalami penderitaan. Teguhlah kami ya Tuhan, teguhkanlah kami. Terima kasih Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, tetap semangat, tetaplah teguh, teruslah memberitakan Injil bahwa Yesus sudah mati dan dibangkitkan. Kalau engkau akan menderita karenanya, maka Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.